Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dengan Desi Daniel di channel YouTube Diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik. Mari kita belajar bersama kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya. Itu sebabnya saya membuat renungan ini agar umat-umat Tuhan dimanapun berada diberkati untuk mendengarkan firman ini. Puji Tuhan, sebelumnya saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Saat ini kami rindu berbagi kebenaran firman Tuhan kepada umat-umat-Mu dimanapun berada. Biar lewat rekaman firman Tuhan ini Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan dan menyaksikan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu atas hidup kami. Urapan yang baru mengalir atas hidup kami. Sehingga setiap firman yang kami sampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi mengambil tempat di setiap hati pikiran umat-umat-Mu yang mendengarkan. Roh Kudus singkapkan dan Roh Kudus bekerja. Pakailah kami hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi saluran berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat 42. Sana dikatakan judulnya di Taman Getsemani. Saya akan baca. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Taman bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Tetapi setelah itu ia tidak datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, puji Tuhan, kita melihat pembacaan ini begitu luar biasa. Yesus sedang dalam masa-masa persiapannya untuk menjalani kematiannya. Nah, kita sudah melihat dan kita sudah membaca di mana pada saat itu Yesus berjalan, dia membawa 3 muridnya bersama dengan dia, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka pergi ke Taman Getsemani. Nah, Taman Getsemani berarti artinya pemeras minyak dalam bahasa Ibrani, ya. Getsemani rupanya sebuah taman pribadi di luar batas kota Yerusalem di Bukit Zaitun. Nah, disitulah Yesus datang, ya, untuk berdoa, karena dia tahu, sudah dirasakan bahwa saatnya sudah tiba, bahwa dia akan menggenapi janji Tuhan, menggenapi, ya, rencana Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang ada. Nah, pada saat itu Yesus menghadapi, ya, dia merasakan satu hal yang berbeda dari dirinya karena dia manusia biasa, ya. Ada manusia biasanya timbul, ya.
Yesus sebagai manusia berada di dalam keadaan yang begitu cemas, yang sangat mendalam, sehingga pada ayat yang ke-33 ya, ia menjawab Petrus, Yakobus dan Yohanes, membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah, ini menunjukkan satu kemanusiaan Yesus pada saat itu timbul. Karena Yesus ini adalah manusia 100% dan dia juga Allah 100%. Ya, dia datang ke dunia ini adalah dalam misi Allah untuk menyelamatkan umat-umat manusia yang telah putus hubungannya dengan Bapa di surga oleh karena dosa manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, sehingga Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan umat-umat Tuhan. Nah, dengan persiapannya untuk menghadapi kematiannya, Yesus merasakan bahwa itu sudah sangat dekat. Nah, pada saat itu dia datang ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Secara manusianya tadi dia merasa begitu beratnya ketakutan, besarnya kecemasan, besarnya ketakutan yang dia alami sampai tubuhnya gentar ya, takut dan gentar ya, gentar. Ia sangat takut dan gentar. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya, secara manusiawinya Yesus, dia mau mati rasanya. Seakan-akan dia tidak mampu menjalani semua itu, dia tidak mampu menghadapi semuanya itu. Akhirnya Yesus datang ya, berdoa, dia berlutut, merebahkan dirinya ke tanah ya. Dia berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalulah daripadanya. Tapi Yesus katakan, bukan kehendakku yang jadi, tetapi melainkan kehendakmu. Nah, kita mau belajar di sini ada dua versi, yaitu belajar tentang Yesus dan murid-muridnya. Nah, tokoh pertama di sini diceritakan adalah Yesus. Nah, kita mau belajar mengapa ya pada saat itu Yesus sebagai manusiawinya merasa begitu berat ya menghadapi persiapannya untuk menghadapi kematian. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ya, secara manusia Yesus takut, gentar untuk menghadapi semuanya. Nah, itu sebagai manusianya. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Bapa, namun bukan kehendakku yang jadi. Ya, kita melihat di dalam ayat 36, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang ada yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus katakan, bukan apa yang dia kehendaki, tetapi apa yang Bapa kehendaki akan terjadi. Nah, kita belajar dari pribadi Yesus. Nah, apa yang membedakan Tuhan Yesus dari murid-muridnya dalam dia menghadapi cawan kehendak Allah? Nah, kita melihat Yesus adalah satu pribadi yang luar biasa, yang memberikan satu teladan bagi saya, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Ya, Yesus memilih untuk taat, menundukkan dirinya pada rencana Bapa. Ya, kalau kita melihat pilihan Yesus ini sangat-sangat tidak mudah, ya, karena dia penuh dengan pergumulan. Di saat dia bersiap untuk menghadapinya, dia datang kepada Tuhan. Dia membawa segala ketakutannya, kesedihannya yang sangat mendalam itu kepada Bapa. Dia merendahkan diri, ya, memohon kehendak Tuhan yang terjadi atas hidupnya. Ini adalah satu pilihan yang luar biasa. Pilihan yang taat dan tunduk pada otoritas Allah. Ya, dia tunduk pada rencana Bapa. Dia taat pada rencana Bapa. Nah, pilihan ini tidak mudah, ya. Begitu beratnya tantangan yang dihadapi, tetapi dia mengambil pilihan yang luar biasa, ya, sehingga dia datang
berdoa ya untuk memohon kehendak Bapa yang terjadi atas hidupnya dan bukan kehendak manusianya. Nah, sedangkan para murid tidak punya pilihan ya, karena hidup murid-muridnya ini adalah anugerah yang telah diperoleh mereka karena pilihan Kristus untuk taat pada Bapa ya, demi keselamatan mereka. Artinya murid-murid ini tidak terlalu memikirkan itu begitu berat bagi mereka ya. Mereka tidak menganggap itu satu hal-hal yang berat bagi mereka ya. Jadi para murid seharusnya bersyukur ya, berterima kasih dan menyerahkan diri serta ya belajar untuk taat mutlak kepada rencana Allah ya. Dan kita bersyukur pada saat malam hari ini kembali kita sebagai umat-umat Tuhan dimanapun berada, kita diingatkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bagaimana Yesus telah memberikan satu teladan yang luar biasa di saat dia mengalami proses penyalipannya. Begitu berat tekanan yang dia alami, begitu berat ya, begitu dalam merasa ketakutan yang dia hadapi, dia datang kepada Tuhan. Nah, sebagai umat-umat Tuhan, pengikut Tuhan ya dimanapun berada, tentunya kita juga dalam menjalani kehidupan, dalam menghadapi proses persoalan di tengah-tengah dunia ini, diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Apakah kita mau berjalan dengan kehendak kita, atau kita mau berjalan dalam rencananya Tuhan? Ya, di sini kita mau belajar. Di firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita semua sebagai umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kita mau belajar bagaimana Yesus memilih untuk taat dan tunduk pada rencana Bapa. Di dalam kita menghadapi persoalan, masalah, tantangan dalam hidup saya dan saudara, ya, bisa saja manusia kita timbul ya rasa takut, khawatir, sedih dan sebagainya. Ya, kita takut menjalani setiap persoalan-persoalan ujian iman yang kita alami. Ya, tapi kita mau belajar bagaimana Yesus datang dan merendahkan diri kepada Bapa. Dia serahkan semuanya dan bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi melainkan kehendak-Mu. Di tengah-tengah kita menghadapi persoalan, kita mau belajar berserah kepada Bapa. Ya, kita datang merendahkan diri, kita bawa setiap persoalan kita curahkan, kita sampaikan kepada Bapa. Ini persoalanku Bapa, ini persoalanku Tuhan. Aku mohon beriku kekuatan untuk menjalaninya. Nah, itu yang Tuhan mau. Di saat kita mengalami persoalan, tantangan yang begitu berat, kita libatkan Tuhan. Ya, kita libatkan Tuhan sehingga kita mampu menghadapi. Kalau kita berjalan sendiri untuk menghadapi setiap proses hidup kita, kita tidak akan mampu. Makanya banyak orang-orang yang lari kepada hal-hal yang lain ya, tidak mampu menjalani pengiringannya kembali kepada Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan, dia tidak mau setia lagi. Saya tidak mampu mengiring Tuhan, begitu beratnya tantangan, begitu beratnya masalah yang dihadapi. Lebih baik saya tinggalkan Tuhan. Karena apa? Dia tidak melibatkan Tuhan dalam setiap proses yang dia alami, dalam setiap ujian yang dia hadapi. Dia tidak pernah datang merendahkan diri. Kalau kita menghadapi masalah dengan kekuatan gagah manusia kita, inilah Yesus punya satu gambaran bagaimana manusia itu tidak akan mampu menghadapi itu dengan kekuatan manusia. Hingga Yesus sendiri memberi satu gambaran lewat kehidupannya. Timbul rasa takut dan gentar, sedih dan ingin mati rasanya. Ya, tidak menutup kemungkinan banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hal yang demikian dalam menghadapi masalah dan persoalan yang ada. Ya, dengan kekuatan tidak mampu untuk menghadapinya. Karena apa? Begitu beratnya tantangan sehingga membuat hati tidak mampu menghadapi dan ingin mati saja, tidak mau menjalani hidup ini lagi. Makanya banyak yang bunuh diri, ya, minum racun, gantung diri, loncat dari tingkat tinggi, ya, dan bisa saja lari ke rel kereta api, pasang diri di situ supaya mati, ya, dan tidak mau lagi
menghadapi beban-beban yang begitu berat. Nah, kalau kita menghadapinya dengan kekuatan manusia kita tidak akan mampu. Siapa di muka bumi ini yang tidak mengalami yang namanya persoalan? Orang kaya sekalipun mengalami masalah. Jadi tidak ada sedikit pun umat Tuhan di muka bumi ini yang luput yang darinya namanya masalah. Pasti mengalami persoalan. Ya. Kekristenan kita tidak luput dari namanya proses pengujian iman, ya, dengan persoalan ujian yang datang dalam hidup kita. Pasti akan ada. Nah, kalau kita menghadapi semua itu dengan kekuatan manusia kita, tentu kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu. Karena kita tahu Yesus sudah kasih satu gambaran lewat kehidupannya bagaimana dia akan menghadapi kematian akan sebentar akan dia hadapi, ya. Dia sudah rasakan. Di ayat yang ke-41 dia sudah tahu, ya. Dia sudah ingatkan murid-muridnya, ya. Bangun, mari kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia sudah tahu. Nah, sebagai umat-umat Tuhan dimanapun berada, mari kita sebagai pengikut-pengikut Kristus di akhir zaman ini, kita mau belajar kepada Yesus. Di tengah-tengah persoalan kita, mari kita datang kepada Bapa. Sebab dia yang memiliki hidup saya dan saudara. Ya, dia yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani setiap proses-proses hidup. Ya. Di saat kita datang merendahkan diri, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya Yesus mampu. Dan dia memilih untuk taat, tunduk pada rencana Bapa. Nah, di saat kita menghadapi masalah tantangan, kita juga harus sadari. Jika Tuhan izinkan kita mengalami proses ujian dalam hidup kita, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau belajar, bertanya dan berserah kepada Tuhan. Mohon petunjuk Tuhan. Agar kita diberikan kekuatan untuk menghadapi. Ya, karena di balik persoalan ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya Yesus memilih untuk taat meskipun begitu berat yang dia hadapi, yang dia alami. Nah, dalam kita menjalani hidup, begitu beratnya beban tekanan yang kita alami, kita datang kepada Tuhan memohon belas kasihan-Nya. Tapi kita mau berkata, aku mau berjalan dalam rencana-Mu Tuhan. Jika ini adalah kehendak Tuhan sedang memproses aku, mampukan aku Tuhan untuk menjalaninya. Itu yang kita sampaikan kepada Bapa. Sehingga dia berikan kita kekuatan untuk menjalaninya, untuk menghadapinya, untuk menghadapi persoalan-persoalan yang sedang terjadi. Ya, kita tidak akan bisa menghadapi dengan kekuatan kita manusia. Ya, sebagai umat-umat Tuhan, ya, yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah ditebus oleh Yesus lewat darah Yesus. Sebab setiap orang yang percaya kepada Yesus, ya, akan diselamatkan. Jadi hidup kita yang telah diselamatkan oleh Yesus, ingat hidup kita sudah ditebus, ya. Jadi kita sudah menjadi milik Kristus. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan menjadi milik Kristus, berarti hidup kita ini adalah hidup yang mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Nah, hendaklah perkataan kita katakan, kehendak-Mu Bapa yang jadi, bukan kehendak-Ku. Dalam arti kita itu siap berjalan dalam rencananya Tuhan, siap dalam rancangan dan kehendak-Nya Tuhan. Kita mau berjalan dalam maunya Tuhan, apapun bentuknya. Walaupun kita menghadapinya dengan begitu berat, tekanan, masalah, persoalan, untuk memproses, membentuk iman kita. Kita mau belajar bagaimana Yesus mau berjalan dalam kehendak Bapa. Ya, karena kita sadar kita sudah ditebus, kita sudah menjadi milik Kristus. Jadi mengapa kita harus takut dalam menjalani kehidupan ini? Kita harus belajar terus berserah kepada Tuhan.
Jadi kita sebagai umat yang telah ditebus, sering kali juga kita menganggap ya enteng hubungan kita ini dengan Tuhan, itu sangat enteng kita anggap. Sehingga kita tidak memperdulikan kerohanian kita. Ya, sehingga kita tidak mengerti rencana kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya. Jadi kalau kita menjadi orang-orang yang peduli dengan kerohanian kita, maka kita juga adalah menjadi orang-orang yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itu sebabnya jangan kita anggap enteng, anggap remeh. Nah, gambaran orang yang anggap remeh enteng itu seperti murid-murid Yesus tadi yang tertidur. Ya, mereka tertidur di saat Yesus berdoa, padahal Yesus sedang bergumul dengan apa yang akan dihadapi. Tapi murid-muridnya sedang tertidur, mereka tidak tahu apa yang akan Yesus alami. Ya, nah kita mau belajar seperti Yesus. Jangan kita menjadi seperti murid-muridnya, tertidur, terlena dengan keadaan dunia, tidak lagi memperdulikan kehidupan kerohanian kita, terlena dengan keadaan dunia yang begitu indah, yang menggiurkan. Sementara dunia ini adalah sementara. Kita tidak akan kekal ada di dunia ini. Kita tidak sadari bahwa hari-hari yang kita lalui itu tuh akan berkurang umur kita. Hari ini, besok. Jadi kita harus peduli dengan kerohanian kita, kondisi kita. Kita melihat diri kita. Apakah aku sudah diselamatkan ya? Apakah aku sudah terima juru selamat? Apakah aku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatku? Kita harus melihat kondisi kita. Kita melihat, kita harus peduli dengan manusia rohani kita. Jangan kita mau terus terlena dengan keadaan dunia, dengan mengikuti segala keinginan-keinginan manusia daging kita, sehingga kita tidak pernah berpikir akan kekekalan. Nah, berbicara tentang Yesus dan juru selamat itu adalah kekekalan. Ya. Jadi kita jangan pernah menganggap remeh, jangan kita santai-santai sekarang. Jangan kita anggap remeh, jangan kita bermain-main dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita perhatikan kondisi kerohanian kita. Apakah kita menjadi satu pribadi yang sudah benar-benar yang telah ditebus dengan Yesus? Ya, menjadi satu pribadi miliknya Tuhan dan menjadi satu pribadi yang mengerti kehendak Tuhan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mau berjalan dalam kehendak Bapa. Kalau kita menjadi pribadi yang jauh dan tidak mengerti kehendak Tuhan, nah inilah manusia-manusia yang tidak mampu menghadapi setiap persoalan badai masalah, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Ingat, umur manusia itu tidaklah kekal di tengah-tengah dunia ini. Kita hanya menumpang sementara di dunia ini. Kita akan mengalami yang namanya kematian. Nah, bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita? Kita harus memperhatikan kehidupan kerohanian kita, iman kita kepada Tuhan. Kita harus benahi. Jangan sibuk benahi orang lain sementara kita sendiri belum beres. Kita lihat diri kita dulu, kita nilai diri kita dulu. Apakah saya sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah berjalan dalam kehendak Tuhan? Apakah saya sudah mengetahui kehendak Tuhan? Nah, jangan kita cuek, ya, santai dan bermain-main di hari-hari ini. Ingat, ya, kematian itu akan dialami setiap orang. Yesus mengalami kematian. Dia tahu. Jadi dia persiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya kematian. Ya, dia berdoa. Saya tahu orang-orang yang belum dalam Tuhan itu merasa takut mati. Karena apa? Pasti aku nanti kesana kemana ya. Pasti ada pertanyaan seperti itu. Karena firman Tuhan sudah jelas katakan, ya, kita tidak perlu lagi ngumbar-ngumbar dan menyampaikan seperti menghakimi, tapi kita mau belajar dari firman Tuhan dibaca. Itu sebabnya yang mengaku sebagai pengikut Kristus
wajib dibaca Alkitab, ya. Karena dalam Alkitab kita sudah ngerti, tahu apa maksud dan maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Nah, mari di hari-hari kita mau belajar kepada Yesus. Jangan kita menjadi seperti murid-murid tertidur. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus alami, hadapi. Ya, jangan kita terlena, tertipu dengan keadaan dunia ini. Tapi mari kita sadar dan berjaga-jaga. Agar kita tetap memperhatikan hubungan kita dengan Bapa. Apakah hubungan kita sudah baik dengan Bapa? Sudah pulih atau tidak? Karena apa? Itu sebabnya Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Karena manusia berdosa sejak dari Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Manusia itu mengalami dosa keturunan. Jadi manusia itu, Roma katakan, tidak seorang pun yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Ya. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan dan memulihkan hubungan kita dengan Bapa yang tadi rusak akibat dosa manusia pertama. Nah, dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah kehendak Bapa, itulah maunya Bapa. Dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau kita binasa, tapi dia mau kita bersama dengan dia kembali. Ya, dia kirim Yesus untuk menyelamatkan kita. Nah, Yesus memberi teladan yang luar biasa lewat hidupnya. Dia beri teladan bagaimana perjuangan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus akan sama seperti yang Yesus alami. Yesus mengalami begitu beratnya tekanannya, ketakutan yang dia alami dalam akan menghadapi kematian. Dia datang kepada Bapa. Demikian juga kita sebagai umat-umat Tuhan. Jangan menghadapi persoalan tantanganmu dengan kekuatan manusia, maka kita tidak akan mampu. Ya. Jadi kita harus belajar mengerti kehendak Bapa. Ya, firman Tuhan ini menjadi satu teguran yang tajam bagi kita semua umat Tuhan dimanapun berada. Ya, mengingatkan kita semua agar kita tetap mengerti dan berjalan dalam rencananya Bapa. Ya, karena Yesus berdoa, diserahkan semua. Ayat 36 itu ya. Tapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dia melihat murid-muridnya sedang tertidur. Simon katanya, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Artinya Yesus inginkan murid-muridnya ini mengikuti jejaknya berdoa. Tak sanggupkah berjaga-jaga 1 jam saja? Dia katakan kepada Simon Petrus. Ya, dia beri teladan kepada 3 muridnya ini. Di saat dia mengalami beban, ketakutan yang begitu menekan dia, Yesus datang merendahkan diri. Tapi malah muridnya tertidur. Banyak di hari-hari ini umat-umat Tuhan yang mengaku Kristen, tapi tidak mampu berdoa, mencari hadiratnya Tuhan, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti apa yang Yesus tegur kepada Simon Petrus ini. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Ya, mari umat Tuhan dimanapun berada, kekuatan kita ada terletak di dalam doa kita. Ya, firman dan doa yang menguatkan saya dan saudara dalam menjalani kehidupan ini. Karena di dalam Roma pertama katakannya, Injil adalah kekuatan Allah. Jadi firman dan doa adalah kekuatan. Sebab di dalam kitab Roma pasal pertama ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, dalam arti bahwa Injil adalah kekuatan kita. Ya, jangan kita cuek dengan kerohanian kita, tidak mau datang beribadah, tidak mau pergi ke gereja. Ya, jangankan pergi ke gereja, tidak mau baca Alkitab aja, tidak mau berdoa, apalagi
makan saja begini, tidak mau berdoa. Ya. Tapi Yesus mengajar untuk kita berdoa, ya. Berdoa. Nah, kita harus memperhatikan kerohanian kita di hari-hari ini. Jangan kita menganggap diri kita kuat menjalani hidup ini sendiri. Ada waktunya nanti kita. Tapi janganlah jadikan Yesus itu satu pelarianmu, atau menjadikan Yesus itu sebagai istilahnya untuk mendapatkan mujizat saja. Tetapi mengikut Yesus tidak mau. Mau diberkati oke, mau disembuhkan oke. Tapi sudah sembuh udah mau peduli lagi mau gereja atau enggak mau. Nah, ini yang sangat-sangat miris sedang terjadi di akhir zaman ini. Mau diberkati, mau terima mujizat, tapi tidak mau membawa dirinya untuk menjadi pengikut Kristus yang sungguh, yang tulus, yang siap memikul salib. Karena firman Tuhan, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib. Yesus katakan. Jadi penderitaan, masalah, tantangan itu adalah salib yang harus kita pikul. Kita diejek, kita diolok, kita difitnah, kita katai kalau kita setia kepada Tuhan. Tidak usah peduli kata orang, fokus sama Tuhan. Saya orangnya gitu. Walaupun orang macam-macam ngomong, saya santai. Penting saya fokus sama Tuhan. Ya. Tapi saya melihat begitu banyak tantangan, persoalan yang saya alami, hadapi. Saya melihat pembelaan Tuhan itu. Saya tidak pernah mengandalkan kekuatan manusia untuk menjalani hidup. Karena saya sadari di luar Tuhan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dalam Yohanes 15. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dalam kita menjalani kehidupan ini, kalau kita tidak bersandar kepada Bapa, kepada Allah, dalam menghadapi penderitaan, ujian iman lain dan sebagainya, maka kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa melalui semuanya itu. Semakin berat penderitaan yang kita hadapi, hendaklah iman kita itu semakin kuat. Tapi banyak di hari-hari ini umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, begitu berat tantangan, masalah, tidak mampu, lari tinggalkan Tuhan. Tidak mau lagi setia. Kok saya semakin setia, kok semakin berat, banyak tantangan. Padahal di baliknya itu Tuhan sedang melatih, membentuk kita menjadi satu pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap rendahkan dirimu, katakan, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi melainkan kehendakmu. Sampai di mana Tuhan izinkan aku mengalami proses tantangan, beri aku kekuatan Tuhan, mampukan aku. Itu yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Bisa kita mengalami masalah, tantangan berat, sakit penyakit silih berganti dalam hidup saya dan saudara. Siapa yang tidak takut menghadapi yang namanya penyakit? Namanya sakit sudah pasti takut mikir mati kan. Nah, karena penyakit itu juga menjadi satu beban, tekanan yang berat bagi manusia. Siapapun di muka bumi ini yang mengalami yang namanya penyakit, pasti yang pikir-pikirnya ujung-ujungnya mati, takut mati. Nah, kita mau belajar di dalam kita menghadapi proses ujian iman kita dengan berbagai penderitaan yang kita alami. Mari kita berpegang pada Tuhan semakin erat, semakin dekat, agar kita mampu menghadapi penderitaan itu sampai di mana Tuhan izinkan kita alaminya. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, tapi berserah kepada Tuhan. Datang berlutut di kaki Tuhan. Bagaimana Yesus merendahkan diri, merebahkan dirinya di tanah Taman Getsemani. Dia merembahkan. Makanya kalau orang suka menyembah atau berdoa ada di hadirat Tuhan, banyak tuh berlutut, merendahkan diri di kaki Tuhan. Karena Yesus sudah bisa satu teladan, satu contoh bagi saya dan saudara umat Tuhan dimanapun berada. Jadi penderitaan kita kepadanya serahkan, jangan
kita anggap diri kita kuat untuk menghadapi. Jangan pernah. Karena di saat kita menghadapi penderitaan, tantangan itu kita taat, ya. Taat dalam arti kita tetap setia sama Tuhan meskipun kita menderita. Ya, menderita secara manusia batiniah. Tapi kita datang terus kepada Tuhan, kita tetap setia dan terus mengutamakan Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Kita tetap setia dan taat, tunduk pada rencana dan kehendak-Nya. Maka kita akan melihat pembelaan Tuhan. Nah, dengan kita mengandalkan Tuhan, kita akan berani menyangkal diri kita, menahan manusiawi kita ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberikan keberanian untuk menghadapi setiap rasa-rasa manusia kita tadi. Yang tadinya takut, jadi tidak takut lagi. Yang tadi khawatir yang besar, jadi tidak ada khawatir yang besar, sedikit. Karena makin lama makin berkurang khawatirnya. Itulah penyangkalan diri kita. Kita mengalahkan segala keinginan-keinginan manusia kita, daging kita tadi. Itu kan rasa manusia daging kita yang merasa takut, khawatir, sedih, dan sebagainya. Ya, kita akan bisa melawannya, menyangkalnya. Nah, percaya kepada Tuhan dengan taat setia, melakukan setiap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Meskipun kita berat menghadapi masalah, tetap setia sampai akhir hidup kita. Ya, sampai di mana Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah dunia ini, mari tetap setia. Inilah yang menjadi pergumulan saya kepada umat Tuhan di muka bumi ini, agar semakin setia, taat sampai Tuhan datang kali yang keduanya. Jangan biarkan kita dikecoh dengan keadaan-keadaan dunia, tapi mari kita fokus, tetap fokus. Ya, kehidupan kita di tengah dunia ini harus balance, harus sama-sama. Kita harus jalani juga kehidupan kita di tengah dunia ini dalam mencari nafkah, kita harus jalani. Tapi di sisi lain juga kita harus perhatikan kerohanian kita, jangan kita cuek, jangan kita acuh tak acuh. Kita tidak sadar bahwa hidup kita ini kembali kepada Bapa. Kita harus persiapkan kehidupan kekal itu dengan kita membangun hubungan dekat dengan Bapa. Nah, dengan adanya firman Tuhan pada saat ini, mengingatkan kita semua umat Tuhan dimanapun berada, agar memperhatikan kepengiringan kita, pribadi kita lepas pribadi. Jangan lihat orang dulu, jangan lihat si A si B, lihat diri kita. Apakah saya sudah benar-benar di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah menjadi pelaku firman? Apakah saya sudah melakukan kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu banyak. Kalau kita baca Alkitab pasti ngerti. Nah, salah satu contoh saja yang saya kasih. Jika saya disakiti dan aniaya ataupun diejek, diolok, difitnah dan sebagainya, tentunya manusia saya ini akan merasa sakit hati, marah, benci dan sebagainya, kecewa. Nah, sebagai pengikut Kristus tentunya saya tidak boleh menyimpan rasa dendam ini berlama-lama. Tidak bisa menyimpan rasa sakit hati ini berlama-lama. Karena firman Tuhan katakan, ampunilah maka kamu juga akan diampuni. Nah, bagaimana saya menjadi pelaku firman sementara saya tidak mau mengampuni? Saya tahu firman itu, tapi saya tidak mau lakukan. Nah, ini nilai ending dari hidup kita, akhir dari hidup kita, bahwa Tuhan melihat apakah kita melakukan firman-Nya atau tidak. Ya, kita mau mengampuni sesama kita atau tidak, atau menyimpan rasa sakit hati. Kita sudah tahu firman itu, tapi ketemu dia cuek-cuek bebek, ngomong pun tidak, senyum pun tidak. Itu menggambarkan keadaan hati kita, bahwa benar kita menyimpan rasa sakit hati. Ya, tanya dari diri sendiri. Kita tanya pada diri kita. Kalau kita tidak mau menyapa seseorang yang telah menyakitkan hati kita, melihat dia pun bahkan senyum pun tidak, itu melambangkan kita menyimpan sakit hati. Tapi sedangkan firman Tuhan katakan, ampuni maka kamu akan diampuni. Jadi kita mau menerima pengampunan itu kita harus lakukan dulu. Nah, Yesus mau kita melakukan, mengerti kehendak. Inilah kehendak Bapa.
Kita melakukan kehendak-Nya. Kita tahu apa yang Dia mau. Yang Dia mau ya kita harus mengampuni, bukan menyimpan kesalahan orang itu sehingga membuat kita menjadi seorang pembenci. Siapa yang rugi? Ya kita, karena kita tidak melakukan firman. Padahal kita tahu itu, bahwa itu Tuhan tidak kehendaki. Nah, itu sebabnya kita benar-benar sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Yesus mau berjalan dalam rencananya Allah, rencananya Bapa. Dan kita juga mau berjalan dalam rencananya Bapa. Meskipun kita mengalami yang namanya penderitaan, ya, mengalami ejekan, olokan, tapi bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan jangan sampai kita menyimpan akar pahit, karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita akhir endingnya nanti. Ya, karena Tuhan mencari, karena firman Tuhan dalam Matius katakan, bukan setiap orang yang berseru-seru memanggil namaku, lakukan mujizat demi namaku, itu yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan. Nah, itu ending akhirnya, yang melakukan yang Tuhan cari. Mari kita mau selidiki hidup kita. Apakah kita sudah mengerti kehendak Bapa, tahu rencananya Bapa, dan tahu maunya Bapa apa? Kita bertanya pada diri kita. Kalau kita sudah tahu dan kita mampu lakukan, berarti kitalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan adalah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah setiap umat Tuhan, jemaat anak Tuhan dimanapun berada, gereja Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan yang saya bagikan ini, biarlah menjadi satu firman yang mendidik, mengajar kita untuk lebih baik lagi. Kita mau berubah demi kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa berfirman. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman yang begitu sangat-sangat memberkati kami. Biarlah firman Tuhan ini mengubah hidup kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti akan kehendak rencana Tuhan dalam setiap hidup kami. Meskipun kami menghadapi persoalan, tantangan, masalah, badai hidup Tuhan, di tengah-tengah kami menghadapinya Tuhan, beri kami kekuatan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus bagi setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, apapun pergumulan, beban, persoalan, masalah yang mereka hadapi, ujian yang mereka alami, Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menghadapi dan menjalaninya. Mereka mampu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Mereka mau setia sampai akhir hidup mereka. Terima kasih Tuhan, matraikan firman-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi mengambil tempat dan bekerja untuk memberkati umat-umat-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara Tuhan, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara, mematraikan, menyingkapkan firman Tuhan ini di setiap hati dan pikiran umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah menjadi doa kami, ucapan syukur kami atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.